Halo, perkenalkan nama saya Rafika. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka dengan nomor NIM 05284362. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah logika. Macam-macam term. Yang pertama yaitu term berdasarkan konotasi. Di sini terdiri dari dua, yaitu abstrak maupun konkret. Untuk term abstrak yaitu merujuk pada konsep atau kualitas yang tidak dapat diamati secara langsung atau tidak dapat dilihat oleh panca indera kita. Katanya seorang hakim memutuskan suatu perkara berdasarkan prinsip keadilan dan kebijaksanaan. Sedangkan term konkret merujuk pada sesuatu yang bisa diamati oleh panca indera. Contohnya seorang siswa membuka buku pelajaran matematika saat belajar di rumah. Yang kedua yaitu term denotasi. Term denotasi pun terbagi menjadi dua, yaitu term umum dan term khusus. Term umum merujuk pada banyak objek atau individu atau anggota dalam suatu kelas atau kategori. Contohnya kata guru. Guru mengacu pada semua orang yang berprofesi sebagai pengajar. Untuk contoh nyata atau situasi nyatanya, dalam mendapat sekolah, kepala sekolah menyampaikan pesan kepada semua guru. Sedangkan term khusus merujuk pada hanya satu individu atau satu objek saja. Contohnya, Ibu Dian, guru matematika kelas 6. Dan yang ketiga, term berdasarkan relasi. Term berdasarkan relasi ini merupakan pasangan term yang saling berhubungan dan tidak dapat dipahami tanpa keberadaan satu sama lain. Contohnya suami istri. Dalam situasi nyatanya, seorang pria disebut sebagai suami karena ada wanita yang menjadi istrinya. Sesat berpikir adalah kekeliruan dalam penalaran atau penyimpulan yang melanggar kaidah logika baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Yang pertama yaitu sesat berpikir formal. Kekeliruan penalaran yang terjadi karena kesalahan dalam struktur atau bentuk logika meskipun premis-premisnya mungkin benar. Contohnya untuk premis pertama, pembentuk undang-undang adalah DPD atau DPR. Premis keduanya, DPR yang membentuk undang-undang. Maka kesimpulannya, yang membentuk undang-undang bukan DPD. Kesimpulan di atas tidak valid karena bentuk logikanya keliru. Fakta bahwa DPR membentuk undang-undang tidak meniadakan kemungkinan bahwa DPD juga memiliki peran. Kedua adalah sesat pikir verbal. Kekeliruan penalaran yang disebabkan oleh ambiguitas atau kemaknagandaan kata-kata dalam premis sehingga menyesatkan kesimpulan. Contohnya adalah premis pertama, semua mahasiswa pintar wajib membaca buku. Premis kedua, Andi adalah mahasiswa pintar. Kesimpulan, maka Andi wajib membaca buku pintar. Ini adalah ambiguitas makna. Yang ketiga yaitu sesat pikir material. Kekeliruan penalaran yang terjadi karena isi atau materi premis yang tidak memadai atau menyesatkan, seringkali dalam bentuk generalisasi yang tergesa-gesa. Contohnya, mengamati beberapa buah apel dalam satu keranjang, kemudian menyimpulkan bahwa apel di dalam keranjang itu besar-besar semua. Kesimpulan ini tidak sah karena didasarkan pada sampel yang tidak representatif. Untuk menghindari kesalahan dalam penalaran atau sesat pikir atau logical fallacy, berikut beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama, pahami struktur logika, pelajari bentuk-bentuk penalaran yang sah dan kenali juga pola-pola sesat pikir. Yang kedua, verifikasi fakta dan data, pastikan premis didukung bukti empiris, bukan asumsi. Yang keempat, hindari generalisasi tergesa-gesa, jangan membuat kesimpulan berdasarkan informasi yang terbatas. Dan yang kelima, latih berpikir kritis. Biasakan untuk menganalisis argumen secara mendalam dan mempertanyakan asumsi-asumsi yang mendasarinya. Sekian video presentasi dari saya. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan di dalam penugasan ini, saya mohon koreksinya. Terima kasih, sampai berjumpa lagi.